Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya, Di Setiawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Adapun kerajaan yang akan kita bahas hari ini terfokus pada kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Aceh dan Riau. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Pulau Sumatera yang luas ini memiliki berbagai macam kerajaan, mulai dari Aceh hingga Lampung. Pada pertemuan kali ini, kita akan berfokus pada kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di Aceh dan Riau. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kerajaan Islam di Aceh. Kita sering mendengar bahwasannya Aceh disebut atau dijuluki sebagai bumi serambi Mekah. Hal itu tentunya tidak mengherankan, karena pada masa lalu di Aceh banyak sekali muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, maupun Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, pada gambar ini ditampilkan dua buah gambar. Mungkin sahabat pembelajar sudah mengenal. Ini adalah masjid yang ada di kota Banda Aceh. Nah, sekarang kita coba untuk membahas Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan yang paling tua yang terletak di Aceh. Kerajaan ini terletak di Aceh Timur, tepatnya di pantai timur Sumatera, yang menghadap langsung ke Selat Malaka. Nah, karena terletak di Trian Selat Malaka, tentunya kerajaan ini memiliki suatu kelebihan, yakni letaknya yang strategis sehingga banyak dikunjungi oleh berbagai pedagang, seperti pedagang Arab, Gujarat, maupun Persia. Nah, di dalam kehidupan politik, Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syekh Muhammad Abdul Aziz Shah. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada masa Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, Kerajaan Perlak menjalin hubungan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Pada saat menjalin hubungan tersebut, maka kemudian Kerajaan Perlak memutuskan untuk bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai yang pada saat itu Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Hingga kemudian Kerajaan Perlak resmi sebagai bagian dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, dalam kehidupan ekonomi, Perlak adalah kerajaan yang bercorak maritim. Kegiatan perdagangan menjadi tumpuan utama oleh rakyatnya. Hasil bumi dari hasil perkebunan, pertanian maupun hasil hutan, semuanya dijual kepada para pedagang. Maka kemudian Kerajaan Perlak tumbuh sebagai kerajaan yang bercorak maritim yang mengandalkan kegiatan ekonominya dari sektor pelayaran dan perdagangan. Tumbuhnya sektor perdagangan di Kerajaan Perlak tentunya tidak terlepas dari letak Kerajaan Perlak yang berada di tepian pantai, yang banyak dikunjungi oleh para pedagang-pedagang asing. Untuk kehidupan keagamaan, agama yang berkembang di Kerajaan Perlak adalah agama Islam. Nah, Islam yang masuk ke Perlak dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah, seperti dari Arab maupun Persia. Untuk kehidupan sosial budaya, masyarakat Perlak meletakkan agama Islam sebagai dasar dari kehidupan mereka. Dalam memutuskan suatu perkara, mereka menyandarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Sama halnya dengan Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai juga terletak di tepian pantai yang menghadap ke Selat Malaka. Tepatnya terletak di Lok Sumawe, Aceh. Dalam kehidupan politiknya, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Di bawah pemerintahannya, Samudra Pasai tumbuh menjadi pusat perdagangan,
banyak dikunjungi oleh pedagang, baik dari Nusantara maupun dari luar negeri. Seperti yang kita singgung tadi, pada masa Sultan Malik Az-Zahir, Samudra Pasai bergabung dengan Perlak. Hal itu kemudian menambah luas wilayah dari Samudra Pasai itu sendiri. Pada masa Sultan Malik Az-Zahir pun, ia mulai mengenalkan mata uang emas sebagai alat transaksi atau alat tukar di kalangan masyarakat. Namun kemudian, pada masa Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai dikuasai oleh Majapahit dan baru dapat melepaskan diri pada masa Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir. Dari sisi kehidupan ekonomi, karena letaknya yang berada di tepian pantai, maka corak ekonomi adalah kerajaan maritim yang berbasis pada pelayaran dan perdagangan. Perdagangan di Samudra Pasai adalah perdagangan dari hasil-hasil hutan maupun hasil perkebunan. Nah, kerajaan Samudra Pasai tergolong sebagai kerajaan yang maju karena pada saat itu mereka sudah mengenalkan mata uang atau alat transaksi yang disebut dengan dirham. Dirham yang ada di Samudra Pasai merupakan mata uang yang berbahan dasar emas. Mengenai kehidupan keagamaan, agama Islam berkembang pesat di Samudra Pasai. Mereka bermazhab Syafi'i. Banyak ulamanya yang dikirim ke luar negeri untuk menyebarkan agama Islam. Ulama-ulama tersebut menyebarkan Islam di Nusantara sampai ke Jawa, bahkan ada yang sampai ke Patani, Thailand. Hingga kemudian Raja Patani masuk Islam atas perantara dari ulama-ulama Samudra Pasai. Dalam kehidupan sosial budayanya, masyarakat Samudra Pasai meletakkan Islam sebagai dasar kehidupan. Sumber hukum atau syariat berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Hingga kemudian kerajaan ini pun mendapatkan julukan Serambi Mekah. Ketiga, Kerajaan Aceh atau Kerajaan Aceh Darussalam terletak di Banda Aceh saat ini. Dalam kehidupan politik, kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Di bawah pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya, baik daerah yang ada di Aceh saat ini maupun di Sumatera Utara. Aceh mulai berkembang sangat pesat manakala Portugis pada saat itu menguasai Malaka pada tahun 1511. Karena dikuasainya Malaka oleh Portugis, banyak para pedagang Islam yang awalnya berdagang di Malaka, mereka kemudian berpindah di Aceh. Nah, sejak awal berdirinya kerajaan Aceh, mereka sudah berusaha untuk menaklukkan Portugis. Maka kemudian Aceh berusaha menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain untuk mengalahkan Portugis. Salah satunya adalah kerajaan Turki Utsmani. Kebesaran kerajaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda. Ia pun juga berusaha untuk menaklukkan Portugis di Malaka, walaupun hasilnya masih gagal. Aceh baru berhasil menaklukkan Portugis di Malaka pada masa Sultan Iskandar Thani. Namun, setelah Sultan Iskandar Thani wafat, Aceh mulai menurun atau mengalami kemunduran. Hingga kemudian terjadi suatu desakan dari Belanda untuk menaklukkan kerajaan Aceh. Dalam kehidupan ekonomi, dikuasainya Malaka oleh Portugis membuat pedagang kemudian berpindah ke Aceh. Hal itu membuat Aceh menjadi pusat perdagangan di tepi Selat Malaka. Komoditas utama Aceh adalah lada. Lada yang berasal dari Aceh banyak diekspor sampai ke Eropa. Maka pada saat itu Aceh terkenal sebagai sumber utama lada yang ada di Pulau Sumatera. Dalam kehidupan keagamaan, agama Islam berkembang pesat di Samudra Pasai. Ulama memegang peran penting di dalam masyarakat, sekaligus sebagai penasehat kerajaan. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Aceh bersandar pada ajaran Islam. Dalam pendidikan terbagi atas lembaga munasah,
yakni pendidikan dasar, rangkang pendidikan menengah pertama, daya pendidikan menengah atas, daya tekuci perguruan tinggi. Begitupun dalam penulisan kitab, di antara ulama-ulama Aceh sangat berkompeten. Nah, sekarang kita coba untuk membahas mengenai kerajaan Islam di Riau. Dua gambar ini merupakan bangunan peninggalan dari kerajaan yang ada di Riau. Nah, kerajaan di Riau memiliki banyak sekali kerajaan seperti Kerajaan Siak, Kerajaan Kampar, maupun Kerajaan Indragiri. Nama-nama kerajaan ini mengambil nama dari sungai yang berada di Riau. Maka, penamaan tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari letak kerajaan yang berada di sekitar tepian sungai. Maka muncullah nama Kerajaan Siak, Kerajaan Kampar, dan Kerajaan Indragiri. Dalam kehidupan politik, ketiga kerajaan ini awalnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Malaka atau di bawah kontrol dari Kerajaan Malaka. Namun dalam perkembangannya, ketiga kerajaan ini berusaha melepaskan diri dari Malaka untuk menjadi kerajaan yang independen. Dalam kehidupan ekonominya, wilayah Riau banyak dikunjungi pedagang asing. Hal itu karena Riau menghasilkan hasil bumi yang dibutuhkan negara lain. Kehidupan ekonomi yang ada di Riau atau kegiatan perdagangan sangat ditunjang oleh keberadaan sungai. Hasil pertanian, hutan, dan pertambangan menjadi tumpuan masyarakat di wilayah itu. Dari sisi kehidupan agama, masyarakat yang ada di Riau meletakkan Islam sebagai dasar kehidupan, sumber hukum atau syariat berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dari sisi kehidupan sosial budaya, masyarakat Riau, tepatnya Kerajaan Siak, memiliki lembaga pendidikan yang bernama Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah untuk kaum laki-laki dan Madrasah Tunisak untuk kaum perempuan. Nah, itu tadi mengenai pembahasan kita kerajaan yang ada di Aceh maupun yang ada di Riau. Semoga kita bisa memahaminya mengenai perkembangan politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang ada di wilayah tersebut. Kita sambung untuk pertemuan minggu yang akan datang atau pertemuan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.